shit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sultan Horseback Archery. Hari ini kita mau ngapain, Bang? Hari ini kita hendak mentrain kuda training horseback archery. Kuda yang kita gunakan yaitu si Mr. J, yaitu Jegi. Terus hari ini berarti kita training dia untuk bawa canter. Jadi ini persiapan udah kita sediakan seperti biasa, ada back quiver, ada arrow di dalam tabung arrow, ada busur, Alibo sama KTB. Oke, insya Allah nanti mudah-mudahan ini si Jeginya bisa cepat akur lah dibawa canter untuk horseback archery. Amin. Kalau udah akur, aman, dia stabil, dari walking, trot, canternya stabil, kita mulai ngelatih dia dengan tombak, bermain tombak. Oke guys.
Yes. Pecut. Shit. Oke, tadi pertama udah kita tes si Jegi tanpa busur, tanpa shoot arrow lah. Maksudnya arrow dan busur udah standby, tapi kita belum shoot. Kita lagi pertama tadi tes dia punya kestabilan canter, trot. Oke, nggak ada masalah. Tapi ketika udah beberapa rambahan ya dari walking, tadi trotnya juga, terus kita tes ke canter. Nah, di situ dia mulai ngulah lagi. Dia ngulahnya itu di bagian situ. Oke, di bagian situ dia agak mepet ke pagar, tapi masih mau trot, masih mau canter. Nah, di bagian situ tepat sebelum pintu, si Jegi masih tiba-tiba mendadak berhenti karena dia masih hafal itu ini pintu keluar masuk, dia masih hafal. Dan nanti insya Allah ini kita akan bikin serapi mungkin insya Allah, jadi pintu tuh nggak kelihatan seperti pintu, jadi kudanya nggak ngeh di mana pintu keluar masuk. Dan mudah-mudahan dengan cara itu nanti si Jegi bisa walking, trot, sama canter dibawa bermain horseback archery, memanah berkuda dengan stabil. Oke, ini kita mulai step awal lagi. Kita mulai dari bikin dia stabil. Kita masih mau bikin dia stabil. Oke, bisa nampak. Nah, itu dia. Iya, apalagi aku tadi, Bang. Di situ kita fokus ke target. Jeginya ngempot. Dia sadar pintu keluar masuk ya. Kudanya sadar pintu keluar masuk. Ketika kita lagi fokus target, bup, dia muter. Dia patah balik, tiba-tiba dia ngempot. Dia drifting. Dia buat drive di situ. Oke, dibiasakan lagi. Ini mau membiasakan si Jegi dengan horseback archery ya. Jadi horseback archery itu dia tanpa kita memegang tali kendali. Jadi kuda itu memang harus betul-betul sudah hafal sama dia punya track. Jadi rider atau horseback archer nanti ketika fokus ke target, dia nggak fokus lagi mau ngarahkan kudanya. Untuk tahap awal ya. Ini kita cerita untuk di tahap awal. Tapi untuk riding si Jegi ini juara lah. Dia punya langkah walking, dia punya langkah trot, dia punya canternya itu
udah bisa dibilang enak. Langkahnya besar, gerakannya juga teratur. Kayak mana rasanya, Bang? Iya, itu yang saya rasakan tadi. Coba mulai trot lagi, Bang. Trot non-stop. Baru nanti canter non-stop. Kekalkan 2 poin. Kekalkan 2 poin. Oke, membiasakan sedikit-sedikit ngelepas dia punya range biar jeginya terbiasa tanpa kendali dan dia tetap trot atau walking sesuai perintah horseback archer atau ridernya dengan stabil. Dijelasin sekali lagi ya, ini jegi kalau untuk riding dia juara. Kalau dipegang dia punya kendali, manut. Yakin manut. Nah, jadi kalau dia sitting, si jegi ini kalau ridernya sitting terus pegang kendali, dia akur, stabil, enak larinya. Mulai pegel. Dan satu lagi, bantuan cambuk, wipe. Itu dia kunci dari si jegi manut. Jadi memang enggak semudah yang tiba-tiba kalian lihat itu, tiba-tiba orang udah main horseback archery, kudanya lari, ridernya horseback archernya memanah tanpa halangan hambatannya. Proses-prosesnya ya inilah proses melatih kuda agar terbiasa digunakan untuk olahraga memanah berkuda atau horseback archery. Oke, ridernya mulai capek, mulai posisi istirahat, lepaskan steer up. Mungkin engsel dengkul udah mulai bergeser, betis udah mulai kebas, pinggang udah mulai encok. Itu tanda-tanda rider capek. Belum melambaikan tangan kan, Bang? Oke, berarti masih kuat ya. Mantap. Nanti waktu Bang Faza udah melambaikan tangan, ya itu dia baru. Karena bendera putih kita nggak ada ya, jadi melambaikan tangan. Lambaikan tangan ke kamera. Kalau udah nggak kuat, nggak kuat. Oke lah, kalau gitu untuk hari ini mungkin sekian. Terima kasih. Mungkin untuk tombaknya mungkin masih beberapa hari lagi ya. Untuk yang kita tes dia di di Ponegoro style, tapi ya jegi masih perlu waktu lagi untuk menyesuaikan. Oke, kita lihat ya, dia punya karena ini udah mulai jam makan, jadi kita nggak boleh zalim sama kuda. Waktunya dia makan ya kita kasih makan. Oke, waktu dia latihan kita bawa dia latihan, waktu makan kita istirahatkan dia. Alhamdulillah kita baru selesai training horseback archery untuk jegi. Jadi tadi kita mulai latihan dari sekitar jam 11 atau setengah 11 sampai setengah 12. Di waktu jam makannya kita istirahatkan. Jadi, apapun ceritanya ya Bang ya. Jadi memang ternyata nggak mudah ya Bang Koza ya untuk melatih atau mentraining kuda untuk menjadi kuda horseback archery ini nggak mudah ya. Iya Bang. Jadi butuh waktu dan butuh kesabaran ya. Pasti. Memang mungkin ada sebagian kuda lah ya kan, mudah dilatih, dia sekali dua kali main langsung manut ya, itu berarti kudanya ya kan. Dan mungkin trainernya lebih bagus lah, lebih ahli ya kan, lebih
lebih ini. Cuman ya kemampuan kita setakat itu, dan nanti kawan-kawan bisa menilai ya. Menilai kayak mana, mudahkah, sulitkah melatih kuda untuk dijadikan horseback archery, membiasakan kuda dengan peralatan memanah. Jadi yang pastinya dari awal ya kita latih si Jegi. Buat sahabat Sultan Horseback Archery, kalian lihat kayak mana dari awal Jegi kita latih, nanti hasil terakhirnya sangat insya Allah ya memuaskan lah. Iya. Makanya supaya kalian bisa tahu kayak mana prosesnya, kalian terus jangan lupa subscribe ya bang ya. Terus ya biar ngasih masukan aja nya. Iya, siap, bukan siap, dibaca siap. kok selalu. Siap. Mantap. Ya, jangan lupa subscribe, like and share-nya ya guys di Sultan Horseback Archery. Ya. Oke. Nah, laporan kita untuk kawan-kawan sekalian. Jadi untuk memanah kita nggak bisa memang sayang-sayang sama anak panah. Iya. Kalau busur kita beli mau berapa juta kita beli, 4 juta, 16 juta, silahkan. Insya Allah awet. Insya Allah awet. Ya, untuk busur bertahun-tahun ini saya pakai udah 2,5 tahun, lebih lah 3 tahunan ini. Awet ya. Nah, kalau untuk anak panah kita jangan banyak berharap, karena tiap kita latihan akan ada korban anak panah. Nah, latihan hari ini dari 9 anak panah kita punya korban 2 anak panah. Ini pecah, poinnya hilang, nggak tahu kemana. Oke, gitu aja. Oke guys, thank you, terima kasih sudah mengikuti kami, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dadah.